Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Cahyan Rasri dari PJKR 6A dan dari kelompok 2. Nah, di sini juga ada rekan-rekan saya, ada Muhammad Yusuf, Dewi Yuliawati, dan Muhammad Azari yang akan menjelaskan setelah saya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tunalaras. Apa sih tunalaras itu? Nah, tunalaras itu menurut Suciati Sumantri pada tahun 2007, anak tunalaras ini sering disebut juga anak tuna sosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan pertentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Nah, dari kesimpulan tadi, perkembangan yang terjadi dari anak tunalaras tidak jauh berbeda dengan anak yang tidak memiliki ketunalarasan. Hanya saja, akibat dari gangguan emosi yang ia miliki berpengaruh terhadap segi kognitif, kepribadian, dan sosial anak. Nah, ada ciri-ciri anak tunalaras seperti mengalami gangguan perilaku. Perilaku gangguan yang seperti apa? Yaitu seperti senang berkelahi, memukul, menyerang tanpa sebab, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau kerjasama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer juga, hiperaktif, dan pembohong. Selain gangguan perilaku, ciri-ciri anak tunalaras itu mengalami kecemasan dan penyendiri. Cemas, merasa tegang, tidak punya teman, kayak menyendiri sendiri, kayak aku sendiri gitu kan, kayak ngerasa dia tuh tertekan atau cemas, dia nggak punya teman, pikirannya kayak gitu. Terus sama sensitif, rendah diri, sama mudah frustasi dan pendiam, serta mudah bimbang. Ciri-ciri tunalaras itu anaknya kurang dewasa, berperilakunya kurang dewasa, kayak suka ngelamun, kaku, terus pasif, mudah dipengaruhi sama orang di sekitar, pengantuk, terus orangnya boros. Ada juga anak tunalaras itu yang agresif dalam bersosialisasi. Mereka tuh biasanya punya geng, berkelompotan, terus jahat kayak gitu. Mereka tuh suka banget buat onar. Biasanya sih kalau di kelas itu buat onar, kayak suka naik-naik di bangku, ya kan, lempar-lempar temen usil kayak gitu. Terus mempunyai geng, suka di luar rumah sampai malam, sampai larut malam, terus suka bolos sekolah, suka kabur dari rumah sampai orang tuanya nyariin. Nah, selain karakteristik tersebut, ada juga karakteristik akademis dan karakteristik sosial. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian di sekolahnya itu buruk. Akibat dari dampak-dampak itu banyak. Ya, pertama, hasil belajar pasti di bawah rata-rata. Kedua, selalu berurusan dengan guru BK. Ketiga, tidak naik kelas. Keempat, sering membolos. Dan kelima, sering melakukan pelanggaran. Nah, karakter sosialnya itu pasti mengganggu masyarakat, mengganggu orang lain. Jadi perilakunya itu nggak bisa diterima di masyarakat. Biasanya orang-orang yang tunalaras itu suka melanggar norma kayak gitu. Terus sifatnya itu sangat-sangat mengganggu kayak gitu kan. Kadang bisa kena sanksi sama kelompok sosial kayak gitu karena suka melanggar norma budaya. Perilaku tunalaras itu ditandai dengan tindakan yang agresif. Pertama, ya kan, tidak mengikuti aturan. Sifatnya tuh mengganggu karena nakal kayak gitu kan, terlalu agresif kayak gitu kan, emosian kayak gitu. Terus sifatnya tuh membangkang, terus sama menentang, dan tidak bisa diajak kerjasama. Itu perilaku dari tunalaras. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fisik maupun kesehatan
Pada anak tunalaras, umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang faktor penyebab ketunalarasan. Pertama, ada kondisi maupun keadaan fisik. Yang kedua, masalah perkembangan. Yang ketiga, ada lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Bagaimana sih cara menghadapinya? Menghadapi keadaan di atas, kita hendaknya dapat mempengaruhi lingkungan mereka, mengajar dan menguatkan keterampilan sosial antar pribadi yang lebih efektif, serta menghindarkan mereka dari ketergantungan dan penguatan ketidakberdayaan. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.